Tim gabungan dari BPBD, tentara dan polisi mengevakuasi 18 pendaki Gunung Seminung di Lampung Barat Minggu siang. Seorang pendaki atas nama Abdul Reka Anggara, 18 tahun, warga Kecamatan Makakau Ilir, Kabupaten Banding, Sumatera Selatan tewas akibat tersambar petir. 2 korban lainnya luka berat dan 7 menderita luka ringan. Para korban menderita luka bakar di tubuhnya akibat tersambar petir. Para pendaki merupakan warga Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Peristiwa itu terjadi saat pendaki menginap di puncak Gunung Seminung pada Sabtu malam dan terjadi hujan disertai petir. Lagi tidur kita, Bang. Tidur, nggak sadar aja tidur. Kawan sebelah itu teriak, jadi respon juga ikut teriak. Ngeliat jaket ini udah kebakar. Jadi petirnya tuh, apinya tuh dari mana, Bang? Asalnya? Kalau merambatnya itu ada pohon mati ke dalam sambar, terus merambat ke bawah ke lewat tanah. Jadi kita kena yang merambat lewat tanah itu, Bang? Ya? Iya. Apa aja? Evakuasi para korban terkendala cuaca hujan lebat dan berlangsung selama 12 jam. 18 pendaki di puncak Gunung Seminung berhasil dievakuasi. Karena curah hujan cukup tinggi, sehingga memakan waktu tadi kurang lebih 12 jam. Setelah mendengar informasi dari para pendaki yang terkena musibah ini, tim langsung naik dan pada keesokan harinya menunggu cuaca cerah. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai siang ini cerah, seluruh pendaki bisa dievakuasi. Atas kejadian itu, hingga Selasa siang, jalur pendakian Gunung Seminung, Lampung Barat ditutup sementara karena cuaca buruk. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tersangka pembunuhan seorang bocah 6 tahun warga desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, Senin siang ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Tersangka bernama Iwan alias Dadau, ternyata adalah paman kandung korban. Saya kabur, itu ada luka-luka. Iwan masih terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah kampus swasta di Bandar Lampung. Menurut tersangka, ia membunuh keponakannya bernama Hasan Aditya karena cemburu. Sebab ia kini merasa tidak lagi diperhatikan di keluarga besarnya. Punya kamu atau punya keluarga kamu? Punya keluarga saya. Saya merasa tidak dianggap lagi gitu sebagai keluarga. Nah, di situ saya mulai merasa ya seperti diharamkan lah sebagai anak, sakit hati lah. Terus ada motif lah saya bertekad untuk membunuh anak tersebut. Berarti udah direncanain sebelumnya? Iya, saat 2 hari itu saya rencanain, Pak. Tersangka merencanakan pembunuhan itu dan ia terancam hukuman mati. Adalah pembunuhan berencana ya. Di mana dari keterangan tersangka juga bahwa sebelum kejadian ini sudah 2 hari ya, 2 hari sebelumnya dia melakukan perencanaan, di mana dia tinggal mencari momen waktu yang tepat di mana korban ini pada saat sendiri dia akan melakukan pembunuhan. Ya, untuk ancaman ya, di mana kita kenakan pasal ke-340 ya, kemudian ancamannya maksimal hukuman mati ya. Pembunuhan Hasan Aditya itu terjadi di rumahnya di Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat pada hari Kamis siang. Hasan tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh pamannya bernama Iwan. Jenazah Hasan pertama kali ditemukan ibunya saat baru pulang dari bekerja. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat dikeroyok oleh pasien dan seorang keluarganya. Korban sempat dijatuhkan ke lantai. Beberapa petugas puskesmas, rekan korban berusaha melerai pengeroyokan yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu itu. Korban bernama Karel,
Selasa siang, pengeroyok Dr. Karel ditangkap polisi di rumah orang tuanya di Lampung Barat. Keduanya merupakan warga Bandar Lampung bernama Misran Hadi dan Adi Wirahman. Kedua tersangka mengaku mengeroyok dokter jaga puskesmas yang dinilai tidak serius melayani pasien. Di dalam dokter menyatakan obat tidak ada, nunggu apotek buka, tapi dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Dari situ saya melakukan pertanyaan apa alasannya, apakah sudah maksimal dan apa saja yang dibutuhkan. Terjadi cekcok mulut sehingga terjadi video viral seperti yang video viral tersebut. Pengeroyokan bermula saat tersangka Misran Hadi mengantarkan adiknya, Adi Wirahman, berobat ke puskesmas karena sakit pada perutnya. Tersangka emosi setelah korban mengatakan di puskesmas tidak ada obat dan meminta pasien dirujuk ke rumah sakit. Motifnya untuk kedua pelaku adalah mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh dokter, di mana pelaku ini yang salah satunya yaitu menjadi pasien dari dokter tersebut melakukan berobat ke rumah sakit, ke puskes tersebut, di mana pelayanan puskes sudah memberikan pelayanan maksimal, namun pelaku masih merasa belum puas karena masih merasa sakit. Untuk pelaku keduanya kita kenakan yaitu pasal 170 atau ke 351. Untuk ancaman pidananya yaitu 5 tahun kurungan penjara. Kedua tersangka dijerat pasal 170 atau 351 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Lebih dari 3.000 calon penumpang kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya membatalkan tiket yang telah dibeli pada akhir pekan lalu. Mereka terpaksa beralih ke transportasi umum lain. PT KAI memulangkan uang pembelian tiket penumpang 100%. Dapat membatalkan tiketnya. Pembatalan keberangkatan kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya karena terjadi rel ambles di jalur Gilas Sepancar Waikanan, Lampung sejak Jumat lalu. Ini satu keluarga. Satu keluarga ya Mas ya? Dengan Kak Ayu, dengan ponaan. Kita mau tetap nunggu atau mau ganti transportasi lain Mas? Mungkin kita nunggu saja. Oh nunggu ya Mas? Ya mau kayak mana lagi karena memang udah dibatalin dari sana, jadi kita nggak bisa memaksakan mau berangkat gitu kan. Perbaikan jalur kereta api di Waikanan molor sebab terdapat rel yang ambles di titik baru yang tak jauh dari lokasi rel ambles pertama. Penyebab rel kereta api yang ambles karena sering diguyur hujan. Perbaikan rel kereta api yang rusak kini terus dikebut. Mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan kita, di mana sampai dengan saat ini kondisi jalur belum bisa dilewatin kereta api yang disebabkan adanya amblesan di beberapa titik yang disebabkan oleh gangguan alam. Untuk jalur-jalur yang terkena ambles ini dapat teratasin sehingga perjalanan KA kita normal kembali. Hingga Selasa siang, PT KAI masih menghentikan operasional perjalanan kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya. Selain kereta api penumpang, perjalanan kereta api batubara rangkaian panjang atau beberanjang dari Sumatera Selatan ke Lampung juga dihentikan sementara. PT KAI memperkirakan perbaikan rel kereta api yang ambles akan rampung sebelum akhir pekan ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Loket yang telah tersedia